Saudara, kita akan mulai saja malam hari ini. Kita akan membaca langsung di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ya. Kita membaca ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-28. Ya, saya akan bacakan 2 ayat. Saudara bergantian membaca 2 ayat sampai ayat 28. Saya akan bacakan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Silakan ayat 14-15. Siapa saja membaca. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Silakan 16-17. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Seberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Terus? Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju. Terus? Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yohas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Terus? Dua, tiga. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut miliknya orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Silakan. 24-25. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Karnos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel
Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? 26, 27. Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu. Dialah yang menjadi hakim pada hari ini di antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan padanya oleh utusan-utusan Yefta. Oke, sampai di sini saudara ya. Saudara, kita memahami ya, kehidupan rohani setiap orang percaya itu adalah suatu peperangan rohani. Hidup kita sebagai orang percaya kita menghadapi peperangan rohani. Nah, kita perlu mengenal Tuhan dan punya hubungan yang benar dengan Tuhan, supaya kita tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Di samping itu, saudara, di dalam kita menghadapi peperangan rohani, kita melihat ada saudara-saudara kita itu yang lemah, bahkan ada saudara kita yang sudah terbawa oleh dunia ini. Jadi kita bukannya dipanggil untuk berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh, tapi kita dipanggil juga untuk menyelamatkan saudara kita ini. Atau mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak jatuh. Bahkan kita juga perlu berbagian di dalam misi penyelamatan. Kita mau dipakai Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang sudah jauh, bahkan yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan ini kita melihat di dalam zaman hakim-hakim, kita melihat orang-orang Israel, kenapa mereka begitu gampang jatuh di dalam dosa. Dosa meninggalkan Tuhan, atau mereka gampang untuk terbawa arus oleh dunia pada zaman itu. Karena pengenalan mereka akan dulu dangkal. Itu rohani mereka nggak kuat. Jadi mereka gampang gitu jatuh. Ya. Dan sisi lain kita melihat Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Nah, kita hari ini kita melihat ada seorang hakim yang kita sebut nama Yefta yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel pada waktu itu, khususnya menghadapi Bani Amon. Ya, saya makin menyelidiki, makin tertarik ya untuk tenggelam, ingin mengetahui lebih dalam. Ya. Tapi karena waktu ya, jadi harus saya coba membatasi kisah-kisah ini. Tapi saya mengharap kita bisa menemukan makna yang praktisnya, relevansinya untuk kita. Pertanyaan pertama, saudara, apakah yang dilakukan Yefta setelah diangkat menjadi panglima perang? Sehingga setelah ada kesepakatan antara tua-tua daripada Gilead dan Yefta, ini ada kesepakatan ini ya. Jadi kalau menang aku jadi pemimpin loh, atau kalau menang aku jadi presiden gitulah ya gitu ya. Saya nggak mau sebagai panglima aja ya. Saya ingin jadi presiden, jadi kepala kamu gitu loh. Lalu ada negosiasi yang kesepakatan, oke, deal, jadi gitu lah ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yefta setelah ada kesepakatan itu ya? Kita melihat minggu lalu kita melihat bahwa Yefta membawa seluruh perkara ini kepada Tuhan. Ya. Nah, kita melihat ada satu sikap yang positif. Ya. Dia karena Yefta termasuk adalah tokoh iman di dalam Ibrani. Ya. Tokoh iman di sejajar dengan Gideon, bahkan Daud ya. Jadi tokoh iman, ya, jadi tindakannya itu dia boleh kata dia mewakili orang percaya. Ya. Dia waktu sudah mendapat kepercayaan, walaupun kepercayaan ini sebetulnya bagaimana permulaan ini boleh kata seperti rekayasa daripada yang namanya tua-tua daripada Gilead ya, dan juga mungkin ada ambisi daripada namanya Yefta. Ya. Tapi di dalam proses ini memang bagaimana Tuhan itu mengizinkan atau Tuhan menetapkan Yefta sebagai hakim.
kita mengetahui juga saudara peristiwa daripada Saul. Nah, Saul juga peristiwa itu mirip tapi nggak sama ya. Saul itu sebetulnya orang Islam menghendaki raja, ya kan? Ya, lalu Samuel sempat menolak gitu ya. Tapi biarlah mereka, akhirnya Tuhan kata ada toleransi Tuhan. Ya sudahlah, kamu nanti angkat raja. Lalu memang akhirnya boleh kata Samuel diberi petunjuk oleh Tuhan, ya petunjuk sama Tuhan ini spesifik ya, bahwa Saul akan menjadi seorang raja. Nah, Yefta walaupun nggak langsung disebutkan bahwa Allah membangkitkan Yefta sebagai raja, sebagai hakim, tapi dalam proses itu kita melihat ada perkenan Tuhan jadikan hakim. Kenapa? Ada roh Tuhan yang menaungi dia. Nah, kita melihat saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita melihat bahwa akhirnya kita melihat bahwa Yefta menyadari ini tugas dia sekarang sebagai wakil, boleh kita wakil bangsa Israel, harus wakil Tuhan mengemban tugas ini. Maka kesadaran dari wakil Tuhan, dia tahu ini peperangan ini bukan peperangan dia, peperangan Tuhan. Maka dia membawanya kepada Tuhan perkara ini. Ini sikap yang baik ya. Dalam kehidupan ini kita perlu belajar ya. Untuk menyerahkan perkara hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak berjalan sendiri. Ya. Kita menyadari kita terbatas, bahkan kalau kita mau lebih dalam, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kesadaran ini membawa kita ada ketergantungan kepada Tuhan. Sepenuhnya. Ya, ini bukan peperangan antara bangsa Israel dengan Bani Amon. Ini peperangan Tuhan. Maka saudara, yang pertama yang dilakukan ini yaitu Yefta mau di pihak Tuhan lebih dulu. Datang sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Lalu kita melihat setelah menyerahkan perkara kepada Tuhan, dia mulai bertindak. Nah, saya percaya pada waktu kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan juga mulai bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sebetulnya kita melihat memang sisi lain saudara, Yefta, saudara, kita melihat Yefta itu punya satu talenta sebagai negosiator. Orang bisa negosiasi ya, orang yang bisa mengatur negosiasi dengan orang lain. Ya, ini kan dilakukan berkali-kali nanti. Waktu dia menghadapi tua-tua Gilead dia negosiasi. Ya, waktu menghadapi orang Amon dia negosiasi. Bahkan sama Tuhan pun negosiasi dia. Waktu dia mengatakan kalau menang nanti orang yang pertama keluar dikorbankan. Ya, bahkan dia menghadapi suku Efraim dia juga seorang yang melakukan negosiasi. Dia seorang negosiator. Orang negosiator itu orang yang punya wawasan yang memadai, saudara. Kalau dia tidak mempunyai wawasan memadai, dia nggak bisa menjadi negosiator. Dia nggak bisa di pengantara untuk membangun suatu kesepakatan itu. Jadi saudara kita melihat bahwa Yefta ini adalah orang yang sebetulnya orang capable, bukan orang biasa. Tadi Pak Bapak katakan ya, dia orang yang boleh kata seorang yang punya kecakapan. Di samping itu dia punya orang yang punya keberanian, ya, keberanian. Dia juga orang yang sebetulnya orang yang berani, orang yang punya wawasan memadai. Dia juga orang yang saya katakan tuh seperti orang yang ekstrovert, orang terbuka. Jadi orang berani ngomong gitu. Kadang orang berani cuma diem-diem gitu ya. Dia berani ngomong gitu ya. Kadang orang hanya mendem aja ya. Tapi itu orang ekstrovert. Orang yang berani, orang yang punya wawasan, orang yang punya kapasitas. Artinya dia orang yang punya kelebihan-kelebihan yang memiliki kriteria sebagai seorang leader. Ya, maka tidak heran orang-orang daripada para tua-tua Gilead itu mencalonkan dia. Ya. Jadi memang punya kapasitas. Tapi saudara aspek lain saudara bahwa Yefta ini juga punya weakness sebetulnya. Dia punya kelemahan, jelas kelemahan-kelemahan dia yang kita mengetahui dia orang yang
punya latar belakang kurang baik ya. Ada kepahitan hidup, lalu juga ada seorang yang ambisius ya, punya ambisi. Aspek lain dia sebenarnya orang yang brutal gitu. Orang brutal. Kadang-kadang dia bisa punya berpikir pendek dan orang yang nekat gitu ya. Nah ini kita lihat saudara pada waktu dia harus menghadapi contohnya berhubungan nasar yang dilakukan kepada Tuhan ya. Nah, ada kelemahan yang lebih lagi saudara. Dia itu secara pengetahuan tentang firman itu kurang mendalam di dalam pemahaman tentang Allah. Dan juga itu akan mempengaruhi juga kehidupan rohaninya. Kita rohani kurang memadai. Ya, sehingga kita melihat bahwa dia itu sampai melakukan suatu kekejaman kepada orang Efraim. Membunuh 42.000 orang Efraim. Jadi emosi yang nggak dewasa. Ya. Rohani yang nggak matang dan juga pemahaman teologi yang kurang tepat. Yang kurang benar. Sehingga dia berani nasar. Nasarnya nggak benar, ngaco gitu ya. Nasar yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebetulnya. Mempersembahkan orang sebagai korban bakaran. Sehingga pemahaman teologinya kurang, rohaninya juga kurang dewasa. Nah ini suatu bahaya di dalam kepemimpinan. Ya. Atau bahaya dari seorang pelayan Tuhan. Kalau dia hanya punya talenta, punya kecerdasan, punya skill kepemimpinan, dan punya keberanian, bahkan pandai negosiasi, seorang yang diplomasi bagus, not enough. Dia perlu punya pemahaman teologi yang benar, dan punya kematangan rohani sebagai seorang leader. Nah Yefta kita melihat saudara, orang yang secara manusia, dia mempunyai kriteria yang memadai sebagai seorang pemimpin. Ya. Tapi secara teologi, tidak. Secara proper itu nggak lulus. Ya. Secara kedewasaan rohani juga nggak lulus. Dia. Tapi kenapa Tuhan pakai orang seperti ini? Ya. Saudara kado Yesus Kristus, kenapa Tuhan memakai Yefta, saudara? Saudara kita melihat bahwa Allah itu, kita memahami bahwa Yefta itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Artinya Tuhan bisa pakai orang yang nggak sempurna ini untuk melakukan kehendaknya. Nah Yefta adalah orang demikian. Kenapa? Emang pemilihan Tuhan itu berdasarkan anugerah dan kedaulatannya. Allah bisa memakai orang yang nggak sempurna untuk melakukan kehendaknya. Nah ini terjadi pada diri Yefta. Nah kalau kita melihat hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang ordinary people, orang biasa. Bahkan orang yang punya cacat-cacat dalam kehidupannya. Apalagi kita melihat Simpson, gitu ya, mata keranjang dan sebagainya. Kok Tuhan pakai gitu ya? Intinya, saudara, di sini kita melihat Allah memang betul memakai orang karena ini berdasarkan anugerah Tuhan, bukan karena jasa manusia. Nah, tapi orang yang dipakai Tuhan seharusnya ya, dia mau belajar mengenal Tuhan dan belajar untuk mengkuduskan hidupnya. Sehingga dia bukannya dipakai Tuhan saja, tapi diperkenan oleh Tuhan. Di dalam prosesnya harusnya untuk kita hari ini, kita dipilih, ya, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita. Semata-mata anugerahnya. Tapi setelah kita dipanggil, dipilih menjadi alatnya, kita perlu belajar firman Tuhan. Nah kita perlu mengkuduskan hidup sehingga kita bukannya sekadar dipakai Tuhan, tapi diperkenan Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain pun boleh dibangun imannya, bukannya sekedar menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya belaka. Ya, ini terjadi pada Yefta, saudara. Saudara, kita melihat bahwa pada waktu kita melihat para hakim ini dipakai oleh Tuhan, sebetulnya penyelamat yang sebenarnya itu Tuhan. Bukan hakim-hakim. Hakim-hakim hanya alat yang dipakai Tuhan, sehingga waktu hakim-hakim menjalankan tugasnya, ada roh Tuhan yang menyertai, memampukan mereka untuk melakukan tugas itu. Dan ini juga menjadi pelajaran rohani. Waktu kita dipakai oleh Tuhan, kita menyadari
Kita dipakai Tuhan itu bukan karena kita punya apa-apa atau kita siapa. Dipakai oleh Tuhan karena anugerah dan kedaulatan Tuhan semata-mata. Dan ini menyadarkan kita juga kalau Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa berbuat apapun untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Semata-mata hanya bersandar kepada anugerah Tuhan. Khususnya belajar daripada Yefta, saudara. Yefta kalau dipakai oleh Tuhan bukannya sekedar datang kepada Tuhan, tapi perlu memiliki perlengkapan rohani. Perlu belajar firman Tuhan. Supaya dia jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Dia perlu dekat sama Tuhan supaya dia boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam bagian kisah ini, nggak ada pernyataan Allah berfirman kepada Yefta. Nggak ada langsung. Nah, Yefta yang harusnya mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan singkapkan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi walaupun Tuhan ini tidak menyatakan langsung kepada Yefta atau memimpin langsung, bukan berarti Allah itu tidak bekerja. Allah tetap bekerja. Saudara. Dan saya percaya bagaimana Yefta, memang sisi lain saudara, Yefta punya talenta di dalam negosiasi. Dia bisa melakukan negosiasi kepada Bani Amon. Tapi di sini sudah kadang-kadang Tuhan bisa memakai bakat talenta kita, saudara, untuk melakukan pekerjaan. Ya. Kadang-kadang orang punya latar belakang apa Tuhan bisa pakai ya, untuk menggenapi kehendaknya. Tapi sisi lain kita melihat ada roh Tuhan yang menyertai sehingga talentanya itu kepake, saudara. Kadang-kadang ada orang-orang dalam dunia ini punya talenta lebih, punya kekuatan lebih, punya kapasitas lebih, tapi Tuhan nggak pakai. Jadi kalau kita punya talenta, pun Tuhan pakai, jangan kita sombong. Karena semata-mata anugerah Tuhan kalau Tuhan mau pakai kita. Gitu. Nah ini terjadi pada Yefta. Saudara. Yefta adalah orang biasa sebetulnya. Dia walaupun punya talenta, punya bakat, kalau Tuhan nggak pakai, dia hanya jadi preman. Betul nggak? Dia nggak bisa kerja untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dalam kedaulatan pengaturan Tuhan, dia boleh menjadi seorang pemimpin untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini semata-mata anugerah Tuhan. Lalu kita melihat saudara, pertama ini Yefta adalah seorang yang pada waktu diserai tugas, dia datang sama Tuhan. Lalu setelah datang sama Tuhan, dia mulai melakukan apa yang Tuhan percayakan. Yang pertama dia melakukan strategi, dia membangun negosiasi, nggak langsung perang, nggak gerusak-gerusuk. Saya percaya ini saudara, ini salah satu buah roh penguasaan diri. Karena tipikal daripada Yefta itu orang gerusak-gerusuk. Orang yang berani, asal serbu, preman lagi gitu kan. Ada keberanian, tapi ada roh Tuhan yang menaungi dia. Menguasai dia, sehingga ada buah roh kudus. Itu apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu bisa menahan ambisi pribadi, bisa menahan arogansi untuk dipimpin oleh Tuhan melakukan apa yang baik sama Tuhan. Dan saudara, hal ini saudara perlu bukannya sekedar satu momen, dua momen. Saudara kita lihat satu momen, Yefta cukup berhasil membangun negosiasi. Bisa mengontrol diri begitu rupa. Ya. Tapi aspek lain dia gagal di dalam hal yang lain. Saudara. Waktu dia mengambil keputusan, waktu dia membuat nasar, saya percaya dia buat nasar bukan karena Roh Kudus yang menggerakkan dia. Kedagingan dia. Dirinya, habit dia yang seringkali melakukan negosiasi. Tapi sekarang negosiasi sama Tuhan. Tuhan tuh enggak bisa dinegosiasi gitu. Ini salah, ini fatal dia. Dia kenapa? Dia kurang ngerti firman. Tidak ada setiap orang Israel itu mempersembahkan korban. Dia berani. Dia keluar daripada jalur yang Tuhan mau. Sehingga orang yang dipenuhi Tuhan, dipakai Tuhan, tidak selalu dalam hidupnya senantiasa dipenuhi Tuhan. Bisa berbuat salah. Bahkan akhirnya kita melihat, saudara, dia lost control, kemarahannya, dia itu membantai saudara sendiri. Yaitu apa?
Orang Efraim 42. Wah, ini suatu tragedi sebetulnya dalam kehidupan orang Israel ini. Bukan diserbu oleh bangsa lain, tapi sukunya sendiri yang membunuh. Gak bisa menguasai diri. Jadi saudara, kita sebetulnya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita perlu hidup terus dipenuhi Roh Tuhan. Penguasaan diri itu perlu kita pelihara. Penguasaan diri ternyata apa? Kita memberi diri mau dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Bukan tidak mau dikuasai oleh Tuhan. Nah, di sini sudah kita melihat di dalam kehidupan dari Yefta, saudara. Yefta, saudara, orang yang membangun suatu negosiasi kepada orang Amon. Lalu kita melihat, saudara, pertanyaan kedua, apa alasan Bani Amon menyerang orang Gilead, saudara? Saudara, kita melihat bahwa Yefta bertanya kepada Bani Amon, ya. Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ini pertanyaan ini satu, bagaimana Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Apa urusanmu? Ya. Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus ini ada suatu katakan, urusanmu dengan aku. Saudara, dia betul-betul sadar Yefta itu sebagai wakil aku dan negeriku. Jadi betul-betul dia mewakili, resmi boleh kata, mewakili pemerintah boleh kata, untuk membangun dialog dengan Bani Amon. Dan mungkin sebelum Yefta menghadap sana, pasti ada tim, ya, tim yang membuat satu risalah atau naskah untuk bagaimana membangun negosiasi. Pada zaman sekarang mungkin tim pres gitu ya, Dewan Pertimbangan Presiden ya. Jadi ada Dewan Pertimbangan bukan presiden ya, Bani suku Gilead. Jadi ada tim press gitu ya, yang menyusun naskah atau risalah. Ya. Nah, saya percaya, saudara, mungkin Yefta juga orang yang mau punya wawasan, tapi di dalam mewakili kenegaraan dia nggak berani sembrono. Ini satu, karena di dalam membacakan atau menulis ini kan bukan Yefta yang ngomong, utusannya. Ya, utusannya ngomong, kalau nggak ada naskah, nggak ada risalah kan bisa ngaco ngomongnya, betul nggak? Nah, di sini kalau kita melihat risalahnya ini, saudara, ada beberapa bentuk. Pertama, berbentuk sejarah. Sejarahnya, bagaimana kalau orang Bani Amon mengatakan, kamu sudah merampas tanah, gitu. Ini kan berarti perubahan hak milik tanah. Nah, ini perlu ada data-data yang cukup memadai, saudara. Maka ada sejarah bagaimana orang Islam mendapatkan tanah itu. Dan ini yang membacakan bukan Yefta loh, utusan Yefta. Jadi ada risalah ya, lalu berargumen. Risalah itu memberikan satu argumentasi ya. Ini berarti sejarah yang sudah lama. 300-400 tahun yang lalu terjadi, saudara. Ini bukan naskah yang lama ini ya. Jadi, nah di sini saudara ceritakan orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mau masuk tanah perjanjian Tuhan, tanah Kanaan tentunya, saudara. Mereka harus melewati ya, tanah orang Edom, ya, tanah Moab. Tapi dua kelompok ini menolak untuk orang Israel melewati di situ. Dan kita melihat, saudara, orang Israel pertama ini, Tuhan memimpin orang Israel bukan sembarang perang loh. Kalau Tuhan nggak pimpin suruh perang, jangan perang. Jadi, saudara, orang Israel ngalah loh. Ngalah itu setengah mati loh, jalannya keliling. Gitu. Artinya orang Israel itu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tuh bukan sembarang mau serang tempat yang nggak jelas. Sehingga Tuhan tidak minta waktu melewati daerah Edom, daerah Moab tuh Tuhan boleh kata toleransi, membiarkan orang
Israel itu keliling, muter gitu, tambah jauh gitu. Harusnya motong langsung sampai, sekarang harus muter gitu loh. Capek, saudara. Nah, orang Edom menolak, orang Moab menolak. Kemudian dia masuk ke daerah, ya. Ke daerah, di sini dikatakan, sudah saya akan baca dulu saudara sekalian. Ayat 17 ya. 17. Ketika itu orang Israel mengirim utusan ke raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tapi Raja Edom tidak mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada negeri Moab. Tetapi Raja Moab itu menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itu batas daerah Moab. Saudara, kita melihat orang Israel adalah orang yang mematuhi hukum internasional waktu itu lah. Nggak masuk lah gitu ya. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja Hesibon, dan orang Israel meminta kepada izin kiranya kami berjalan melalui negerimu sampai ke tempat tanah tujuan. Saudara, kembali ditolak, saudara. Tapi kali ini bukannya ditolak, saudara. Dikatakan tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Jadi orang Sihon ini bukannya menolak, tapi curiga. Lalu dia gempur orang Israel. Jadi yang bikin gara-gara bukan orang Israel. Ya, kadang-kadang terjadi di Timur Tengah kan begitu ya. Israel sama Palestina yang bikin gara-gara Hamas tuh. Ya kan? Terus bikin gara-gara untuk dapat duit kali ya gitu. Nah, tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori dan penduduk negeri itu. Demikian dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut kami oleh tangan Tuhan Allah kami. Sehingga saudara, pada waktu orang Israel mengalahkan Sihon, ya, itu berarti peperangan itu dimenangkan orang Israel. Berarti tanah itu diserahkan Tuhan untuk orang Israel. Itu hukumnya begitu waktu itu. Nah, tanah itu sebelumnya itu memang miliknya orang Amon, tapi sekarang sudah milik orang Amori. Misalnya orang sudah jual, sertifikatnya sudah milik orang lain. Sekarang orang Israel mendapatkan ini dari orang Amori. Sehingga sah saja. Jadi ini ada suatu dasar sejarah, lalu ada dasar teologis. Teologisnya apa? Allah yang menyerahkan. Ya, sertifikatnya Tuhan gitu. Ini tanah yang Tuhan serahkan, seperti kamu juga kalau perang sama negara lain, dewa yang kamu sembah, Kamos itu yang menyerahkan tanah itu menjadi milik kamu gitu loh. Dan ini secara logika rohani, logika teologi waktu itu. Dulu nggak ada teologi-teologi seperti itu. Tapi ini menjadi hukum yang umum yang berlaku waktu itu, saudara. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sepor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernah ia berperang melawan mereka ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, Arur dengan segala anak kotanya dan segala kota sepanjang tepi sungai Arnon selama 300 tahun? Mengapa waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu juga?
Saudara, ini sudah berlaku 300 tahun, tidak ada gugat-menggugat. Sudah oke. Bahkan Moab sebagai pemilik tanah sebelumnya tidak pernah menggugat. Kamu kok ngugat gitu loh. Saudara, kalau ada di Papua seringkali terjadi seperti itu, saudara. Itu tanah udah dijual. Ada orang ngaku-ngaku ini punya cicit saya ini. Punya, minta-minta aja kalau enggak perang di situ ya. Jadi kita menghadapi orang yang nggak tahu hukum. Orang nggak tahu hukum itu kadang pakai hukumnya sendiri, hukum rimba gitu loh. Ya, seperti kalau kita contohnya di Papua gitu. Papua sekarang contoh di Pasir bilang Papua. Tanah Papua itu milik siapa, saudara? Orang bilang orang Papua ya, milik Papua kan? Semua kamu pendatang gitu loh. Ya sama di sini gitu kan. Tapi sejarah itu sudah berlaku, sudah berjalan begitu lupa. Khususnya bagi ini 300 tahun nggak ada masalah, nggak ada gugat-menggugat. Demikian juga saudara, tanah yang dipakai oleh orang Israel itu, yang digugat oleh Amon, itu sudah kedaluwarsa orang. Hukum yang dipakai oleh Amon itu sudah kedaluwarsa. Sudah nggak berlaku, mau dipakai lagi. Nah ini dua hal saudara. Pertama, Bani Amon tidak tahu hukum. Ya. Orang nggak tahu hukum, melanggar hukum, tidak rasa salah. Orang nggak tahu hukum, saudara. Yang kedua, tahu hukum, pura-pura nggak tahu, maunya dewek gitu. Hari ini kita menghadapi orang seperti itu kan. Orang tahu hukum, saya pura-pura nggak tahu hukum, melanggar hukum. Orang tahu hukum, memperbatkan hukum, mau pakai hukumnya sendiri. Nah ini Amon itu orang seperti ini. Saudara. Nah kita melihat saudara, melalui argumentasi yang dibangun oleh Yefta, saudara, itu jelas sekali poin-poinnya. Dan Bani Amon tidak bisa membantah. Tapi juga nggak mau terima. Tetap kekeh pada pendapatnya. Itu milikku, kembalikan kepada aku. Nah ini Yefta ada orang yang kembali. Memang untuk menghadapi seperti ini perlu model kayak preman yang berani ngomong gitu. Kalau nggak berani ngomong ya seperti Gideon bukan orang berani ngomong gitu. Sebelumnya kita belajari. Orang yang coba sopan, polite, kalah sama orang Amon ini. Ya bisa kecaplok gitu ya tempat ini. Kita melihat ya saudara Yefta sisi lain ada orang yang sebagai negosiator. Tapi juga orang yang bisa diajak kerjasama. Saudara orang hebat kayak apa? Tetap perlu orang lain kok. Betul nggak? Kita nggak perlu orang menjadi hero, single fighter. Kita perlu super team sebetulnya. Yefta pasti menghadapi situasi ini bukan dia menjadi seorang negosiator yang bagus. Tapi orang yang bisa membangun teamwork. Untuk menggarap pekerjaan. Sesuatu yang dipercayakan. Saudara, bagaimana negosiator ini juga bisa belajar membangun relasi dengan orang lain. Untuk kerjasama, saudara. Saudara, di dalam kita hidup, kita nggak cukup orang yang punya IQ tinggi. Ya. Kita perlu orang yang punya EQ, emotional quotient. Intelligence quotient itu not enough, saudara. Banyak orang pintar, nggak bisa kerja, nggak bisa bergaul, nggak bisa komunikasi, betul nggak? Coba kalau pikirkan orang yang sudah PhD ekonomi, sama orang yang nggak pernah kuliah, kadang-kadang dagangnya pintar siapa? Pintar nggak kuliah. Louis Yulang tuh nggak lulus PhD kan, betul nggak? Di sini saudara karena apa? Ada unsur-unsur yang lain. Saudara Yefta orang yang mungkin secara performan background-nya kurang bagus. Tapi orang punya wawasan. Orang yang pandai bergaul. Tapi sayang kembali, pemahaman firman-Nya kurang. Rohaninya kurang. Sehingga nggak punya dasar yang kuat di dalam membangun kepemimpinan dalam hidup ini. Maka kita yang masih punya anak atau punya cucu ya. Nasihatin mereka, nggak cukup kamu pinter. Perlu mengenal firman. Perlu dibangun karakter yang agung. Dan orang ini yang diperkenan dan dipakai oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Yefta, saudara. Yefta bukan orang yang sempurna, saya katakan sejak semula, saudara. Tapi Tuhan bekerja
melengkapi dia untuk menjalankan kehendaknya, saudara. Khususnya dalam negosiasi ini, saudara, kita melihat bagaimana Yefta bisa mengendalikan diri begitu rupa. Dia bekerja bukan jalan sendiri, dia bekerja dengan tim, lalu membangun negosiasi dengan orang Bani Amon, dan Tuhan juga ikut bekerja di dalam semua strategi yang dipakainya. Sampai endingnya, saudara, Yefta bisa memberikan suatu konklusi. Aku tidak salah sama kamu. Kamu yang jahat kepadaku. Wah ini, saudara, ini suatu konklusi yang luar biasa sekali. Ini membangun negosiasi, saudara, bagaimana bisa ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara fakta sejarah, secara teologis, ataupun secara waktu. Ini sudah berlangsung 300 tahun. Membuktikan sesuatu yang sudah 300 tahun itu tidak gampang loh. Kalau nggak ada bukti-bukti memadai. Itu perlu ada, kalau zaman sekarang perlu ada sertifikat, apa macam, nyusak gebung kali ya, pembelaan-pembelaannya. Di sini saudara kita melihat Tuhan memakai orang yang terbatas, juga memakai sesuatu, bukti-bukti yang sebetulnya secara manusia perlu ada pertanggungjawaban secara secara data, secara teologis yang memadai sehingga bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Nah, di sini saudara kita melihat Bani Amon tidak bisa berkutik, tapi juga nggak mau nerima. Ini namanya orang apa, saudara? Sudah tahu salah, tapi tidak mau terima. Tetap kekeh dengan pendapatnya. Ini namanya orang apa, saudara? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang udah tahu salah, terbukti salah, tapi tidak mengaku salah, itu namanya orang apa, saudara? Yang di online, orang apa ini? Bebal, Pak. Orang bebal. Saudara, kalau dalam zaman sekarang, orang sudah salah secara hukum. Dia cari hakim yang hebat, pengacara yang hebat untuk memenangkan perkara. Namanya apa itu? Itu namanya ahli hukum. Hari ini kadang-kadang ada ahli hukum seperti itu, saudara. Ya. Ahli hukum adalah orang yang sudah melanggar hukum, bisa menang di dalam pengadilan. Ini namanya ahli hukum. Memutarbalikkan kebenaran, lalu memenangkan di dalam pengadilan. Saudara, kita melihat, saudara, kembali kita melihat kepada Yefta. Yefta adalah orang di dalam bagian ini, saudara. Kita melihat dia membangun suatu argumentasi, membangun suatu negosiasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian ada satu langkah lagi, dia menyerahkan perkara ini kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi hakim antara engkau dan aku, antara bangsa Israel dan Bani Amon. Kembali saudara, kita melihat ada suatu sikap yang baik daripada Yefta. Waktu dia menghadapi masalah, dia menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Setelah dia memberikan argumentasi terhadap masalahnya, dia kembali serahkan kepada Tuhan sebagai hakim. Dia tidak menuntut, tidak menggunakan kekuatan keberanian untuk bertindak sebagai hakim. Menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita, saudara, kalau kita melihat ada orang berperkara sama kita, udah salah, apa yang saudara lakukan, saudara? Apa? Secara manusia kadang-kadang sudah menang, kita genjot orang itu. Ya mau apa loh sekarang, gitu kan? Kita jadi hakim akhirnya. Ya sudah salah kok, ya berani, ayo. Ya. Tapi Yefta menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Biar Tuhan jadi hakim. Ya. Dan ini tidak gampang. Kalau kita posisi yang menang, posisi yang kuat, kadang kita lupa sama Tuhan. Kita putusin sendiri aja. Mbak tanya sama Tuhan. Apalagi suruh ngampunin. Wah, berat ya. Nah ini setelah saya melihat Yefta dalam taraf ini, setelah kita melihat dia seorang yang betul-betul melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Saya coba pikirkan ada beberapa poin yang
kita perlu belajar di sini, saudara. Saudara, kesimpulan Yefta ya, saya akan mengatakan berikut. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau yang berbuat jahat terhadap aku. Dengan melawan aku, Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini. Antara orang Israel dan Bani Amon. Ya. Saudara, Tuhan adalah hakim yang adil dan bijaksana. Saudara, kita melihat tugas karakter Tuhan yang menonjol dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Yaitu, saudara, Tuhan di dalam bagian ini hakim, sebagai hakim, tugas sebagai hakim, ya, karakter Tuhan itu adil. Tuhan itu bertindak berdasarkan kebenaran keadilannya. Ya. Tuhan tidak pernah bertindak tidak adil. Tuhan tidak pernah bertindak tidak benar. Dia selalu benar dan selalu adil. Aspek lain, saudara, Tuhan bukannya sekedar adil dan benar. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya belas kasihan kepada orang yang tertindas. Kepada orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, ini dua karakter Tuhan saling melengkapi. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia bertindak adil dan tidak benar. Tapi sisi lain Tuhan juga punya belas kasihan kepada orang-orang yang tidak diperlakukan dengan adil. Atau orang yang tertindas. Maka dikatakan Allah berpihak pada orang tertindas. Atau Tuhan bertindak kepada orang yang diperlakukan tidak adil. Ya, jadi Allah itu Allah yang punya belas kasihan. Dan juga Allah yang adil. Maka kita sebagai orang percaya atau umat Tuhan, hendaklah hidup kita bukan juga menyatakan keadilan Allah. Bagaimana kita memperjuangkan justice, keadilan dalam masyarakat. Tapi kita tidak melulu memperjuangkan justice. Kita juga bagaimana berjuang memberikan belas kasihan kepada orang tertindas. Saudara, kalau kita melihat pada waktu pertama kali Ahok memerintah di Jakarta sebagai gubernur, dia kan slogannya selalu bicara justice, gitu. Keadilan, kebenaran kan. Pokoknya nggak benar diberantas gitu. Di sisi lain dia juga menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, maka ada tunjangan-tunjangan. Dan itu sebagai suatu boleh kata mandat budaya. Mandat budaya orang Kristen bukannya memikirkan gereja itu berkembang, kita mengabarkan Injil, tapi kita berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah. Supaya apa? Bumi penuh dengan keadilan. Bumi penuh dengan belas kasihan sehingga ada kesejahteraan dalam masyarakat. Ini diperjuangkan oleh Tuhan melalui hakim-hakim ini. Hakim-hakim diwakil Tuhan untuk menyatakan keadilan Allah, juga menyatakan belas kasihan Allah kepada orang-orang tertindas. Nah, di sini saudara-saudara Yesus Kristus, Yefta menyerahkan perkara ini kepada hakim, yaitu Tuhan itu sendiri. Supaya Tuhan yang bertindak adil. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita belajar sebisa mungkin kita ini hidup dengan perdamaian dengan semua orang. Ini ide yang dibangun, saudara. Kalau kita melihat, saudara, Tuhan waktu memimpin orang Israel melewati Edom, melewati Moab, dia tidak mau bikin keonaran. Dia ingin supaya orang Israel membawa damai, kecuali dia harus menegakkan keadilan di Kanaan. Orang Kanaan sudah dosanya itu muncak, harus dibikin habis. Tapi sisi lain, Tuhan minta supaya orang Israel membawa damai. Bukan bikin keso, bukan bikin masalah, saudara. Maka di sini saudara-saudara Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat sepertinya mulut daripada Bani Amon, oke, itu milikku, you jangan perkara sama saya. Kita cari jalan damai. Sebetulnya yang mau cari perkara itu siapa? Jadi orang ngomongnya damai, hatinya cari masalah, saudara. Ini orang yang tidak punya integritas dalam hidupnya. Inginnya ngajak damai, hatinya enggak, saudara. Ayo damai-damai. Kalau polisi damai-damai, duit gitu.
Damai yang nggak jujur, damai yang nggak tulus. Yuk damai artinya jangan banyak masalah. Oke, serahkan milikmu padaku. Ya, kalau kita ditodong gitu ya sama penjahat, ya damai sama gini. Ditodong ayo damai, duit mbak sana sini. Ini damai apa? Ya, ini bukan damai itu. You bikin onar, you mau damai menurut kamu sendiri. Saudara, dunia tidak pernah memberikan damai, saudara. Damai palsu. Tapi Tuhan yang memberikan damai yang sejati. Maka kita sebagai orang percaya, kita harus mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Aspek lain kita belajar, saudara, menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Kita jangan berperan sebagai hakim sendiri. Nah kali ini saudara, Yefta berhasil menahan diri untuk tidak ambil keputusan, serahkan kepada Tuhan. Tapi kemudian kita melihat bahwa Bani Amon tidak mau terima, tetap mau menyerang. Artinya apa? Kembali orang Israel pasif. Bukan Israel mau berperang. Tapi orang Israel membela diri. Ya, karena diserang oleh Bani Amon. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Saudara, di dalam Perjanjian Baru lebih lagi kita mengajar kepada kita. Kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini susah ya. Kalau termu lapar, kasih dia capcay. Kalau haus, kasih itu aqua. Wah susah saudara. Tapi itulah panggilan hidup kita saudara, untuk membawa damai. Kadang-kadang kita untuk membawa damai, membawa shalom, itu dipanggil untuk berkorban. Saudara, kita melihat di dalam bagian yang Yefta lakukan, saudara, dia menyerahkan perkara ini kepada Tuhan yang adil. Allah menaruh belas kasihan. Dan kita melihat bahwa Yefta tidak mengambil sikapnya sendiri. Bahkan dia akhirnya menyerahkan ini kepada Tuhan. Sebaliknya, Bani Amon nggak demikian. Sudah tahu salah, tetap kekeh dengan pendapat sendiri, tetap melaksanakan apa yang dia mau. Yaitu apa? Menyerang orang Israel. Kenapa sih menyerang orang Israel? Dan saya beritahu saudara, ada suatu pandangan demikian. Sebenarnya mereka sudah menguasai, boleh kata sudah merampas hak orang Israel selama 18 tahun. Di dalam pasal ke-10 disebutkan sudah 18 tahun. Kurang apa, saudara? Tapi saudara, kita melihat mereka ingin sekarang bukannya merampas. Mereka ingin menduduki tanah yang Tuhan sudah berikan itu, saudara. Saudara, kita melihat kadang-kadang, ya pertama mungkin menjajah. Menjajah itu artinya ingin mengeruk hasilnya. Sudah mendapat hasilnya, kepingin memiliki, saudara. Nah ini yang seringkali kita melihat di dalam strategi militer, politik dunia ini seperti ini. Bukannya mengeruk hasil tambang, hasil apa. Dia ingin menguasai negara dengan cara proksi dan lain sebagainya. Saudara. Dan ini yang terjadi di dalam zaman kuno dulu sudah ada. Saudara. Cara-cara yang busuk ini terjadi. Saudara. Bani Amon tidak cukup bukannya menikmati panen-panen atau menikmati ternak dari orang Israel. Ingin menduduki, menguasai orang Israel. Tapi Tuhan tidak berkenan. Saudara. Justru akhirnya Bani Amon kalah sama orang Israel. Dan orang Israel bisa mengalahkan Bani Amon. Saudara. Dan ini suatu kisah yang menarik daripada Yefta. Kali ini dia berhasil. Tapi berikutnya yang kita akan bahas minggu depan. Yefta juga ada kelemahan. Saudara. Awal karirnya bagus. Setelah ini saudara kita melihat ada kelemahan-kelemahan dalam kehidupannya. Itu yang kita akan pelajari besok hari. Saudara. Kok bukan besok hari? Minggu depan. Saudara. Kenapa Yefta bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal? Saudara? Satu, pertama, dia kurang mengenal firman. Dia nggak bertumbuh dalam firman. Kenapa dia bisa merosot hidupnya rohani, makin jauh sama Tuhan? Karena dia rohaninya nggak tumbuh, nggak kuat.
Kedagingan lebih menguasai dia dari roh Tuhan. Lalu dia lepas kontrol melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Kita pun perlu berjaga-jaga. Kita perlu belajar firman supaya kita mengerti firman Tuhan. Mengenal Allah yang benar sehingga kita tetap setia ikut Tuhan. Di samping itu, kita perlu melengkapi hidup rohani kita. Kita makin bertumbuh sehingga kedagingan kita tidak menguasai hidup kita. Tapi kita boleh dipimpin Roh Kudus sampai kita boleh hidup menyenangkan Tuhan.